Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 27 ayat 19. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti air memantulkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Tema renungan saat ini adalah hati yang tercermin di tengah tekanan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, banyak orang berusaha untuk mengenal karakter seseorang, bahkan karakter dirinya sendiri. Ada yang menempuh cara ilmiah melalui tes psikologi. Ada pula yang mempercayai hal-hal bernuansa mitos seperti bentuk wajah, tanggal lahir, atau ramalan tertentu. Namun firman Tuhan menyatakan bahwa karakter sejati manusia tidak sulit dikenali. Hati manusia akan tercermin jelas, terutama ketika ia berada di bawah tekanan. Masalah dan kesulitan ibarat cermin yang jujur, memperlihatkan siapa kita sesungguhnya. Alkitab memberikan contoh yang kontras melalui dua tokoh besar, yaitu Saul dan Daud. Keduanya adalah pemimpin umat Allah dan sama-sama menghadapi tekanan besar. Namun respon mereka sangat berbeda. Ketika Goliat menantang Israel, Saul tidak mencari Tuhan, melainkan mengandalkan cara manusia dengan membuat sayembara. Ia berharap ada orang lain yang menyelesaikan masalahnya. Bahkan ketika Samuel terlambat datang, Saul dengan tidak sabar mempersembahkan korban bakaran sendiri karena takut kehilangan dukungan dari rakyat. Dalam tekanan hati Saul menunjukkan ketakutan kepada manusia, bukan kepercayaannya kepada Allah. Berbeda halnya dengan Daud saat ia menghadapi krisis besar, keluarganya dan keluarga para prajuritnya ditawan musuh. Daud berada di titik terendah. Rakyatnya sendiri hendak melemparinya dia dengan batu. Namun Alkitab mencatat satu hal penting. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam pelarian, penindasan, dan ketidakpastian, Daud memilih mencari Allah. Hal itu tercermin dalam mazmur-mazmurnya yang penuh seruan, pengharapan, dan keyakinan bahwa Tuhan setia menolong. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sebuah cerita sederhana tentang penguatan iman. Seorang pengrajin tembikar pernah berkata bahwa bejana yang paling kuat justru adalah yang paling sering masuk ke dalam api. Tanpa panas, tanah liat akan rapuh dan mudah pecah. Demikian pula dengan hidup manusia. Tekanan bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan, asal kita mau dibentuk di tangan Tuhan. Jika kita menolak proses dan mengandalkan kekuatan sendiri, kita bisa retak seperti tanah liat yang tidak dibakar dengan benar. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana respon hati kita ketika masalah itu datang? Apakah kita tetap beriman dan setia kepada Tuhan, atau justru memilih jalan pintas yang menjauh dari kebenaran? Ada seorang tokoh, Marcus Aurelius, pernah berkata
Hal-hal buruk hanya bisa menghancurkanmu ketika hal-hal tersebut sudah menghancurkan karaktermu. Masalah tidak seharusnya meruntuhkan iman, melainkan meneguhkannya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, biarlah iman kita selalu lebih besar daripada masalah kita, sebab kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari segala persoalan. Andalkan Dia, berjalanlah dengan kekuatannya dan ikuti kehendaknya. Kiranya setiap tekanan hidup justru membentuk kita menjadi pribadi yang tekun, tahan uji, tangguh, dan penuh pengharapan. Mari membangun karakter yang senantiasa bersandar kepada Tuhan, sehingga hidup kita sungguh dipimpin oleh-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kuduskanlah hidup kami dari hari ke hari. Bentuklah karakter kami agar semakin serupa dengan-Mu. Ajarlah kami untuk tetap rendah hati dan percaya kepadamu saat masalah datang, karena Engkaulah penolong dan kekuatan hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk hadir dan menjamah serta menyembuhkannya. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden, para pejabat pemerintahan, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau. Berikanlah hati yang mengabdi kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat untuk melayani-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada kami, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, Juru Selamat kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.